Baik, kita sudah kehadiran nih, Ibu Nadia nih. Halo Bu Nadia. Wah, VLD live malah nih. Selamat siang Bu Nadia. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Nadia? Sepertinya sibuk sekali ya. Ya, Pak Gabriel, halo. Halo. Jadi kita tadi sempat sejenak menunjukkan ini Bu, video tentang kemarin minggu lalu sempat saya melihat ada sistem aquaponik. Nah, kebetulan aquaponiknya ini dikombinasikan dengan bioflok. Tadi mahasiswa sudah sempat sedikit melihat gitu kan. Tapi mungkin belum tahu banyak nih tentang bioflok itu apa sih gitu ya. Nanti saya udah bilang nih Bu Nadia ahlinya nih sampai komersialisasinya. Nah, nanti mungkin Bu Nadia bisa cerita, bisa sharing ke kita nih. Gimana sih, apa sih bioflok itu? Terus gimana sih kalau pengen membuat atau mengaplikasikan bioflok gitu ya? Selain itu juga, kalau Yap. saya mau usaha sampai komersialisasi, bisa nggak sih? Gimana ini caranya Bu? Gitu. Nah, tadi juga saya sudah perkenalkan Bu Nadia sebagai seorang dosen di Universitas Banyuwangi, dan juga aktif penelitian, termasuk di penelitian tentang bioflok ini. Jadi, tentang teori-teorinya, sharing pengalamannya, silakan sekali Bu Nadia. Saya minta bantuannya untuk bisa membagikan ilmunya kepada teman-teman mahasiswa di sini. Baik, siap. Silakan. Ini saya yang share atau siapa, Pak Gabriel? Boleh, sebentar. Boleh Bu Nadia yang share sebentar ya, saya jadikan. Ya, sudah saya jadikan co-host. Silakan Bu Nadia bisa untuk share screen. Sebentar ya. Biar lebih leluasa kan. Ini Ya. ada berapa orang mahasiswa? Jadi kebetulan hari ini mestinya tuh ada 50 orang, tapi karena hari ini ternyata ada yang ikut praktikum, jadi kebetulan karena masa pandemi ya Bu, jadi tiba-tiba saat ini sudah diperkenankan untuk bisa ada yang melakukan praktikum, jadi kayak dirapel gitu Bu. Jadi ada sekitar saat ini hanya 25-an orang yang hadir di kelas ini gitu. Oke, Ya, sebentar syukur-syukur ya. nanti di tengah jalan Ini. nambah. Ya, oh nambah satu lagi tuh. Ya. Sebentar, maaf. Oke. Ya, silakan Bu, waktu dan tempatnya saya serahkan ke Bu Nadia ya. Ya, oke. Bentar ya. Oke. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali siang hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah adik-adik dari Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya secara virtual. Saya mohon maaf baru bisa bergabung yang seharusnya jadwal di jam 1 siang, namun saya ada rapat mendadak bersama Bapak Rektor, jadi saya sulit untuk keluar ruangan. Jadi tadi saya sudah minta izin. 3 bulan yang lalu, Pak Gabriel menghubungi saya untuk minta menjadi dosen tamu kuliah umum untuk mata kuliah pengantar aquakultur. Saya sangat senang sekali diundang untuk memberikan materi. Di slide sudah ada email saya, jadi jika adik-adik nanti mau bertanya atau sharing lebih lanjut di luar perkuliahan ini, bisa melalui email, insya Allah nanti saya akan balas kalau saya lihat dan saya bisa ada waktu ya. Kemudian
mungkin tadi sudah disampaikan dengan Pak Gabriel bahwa sudah disampaikan biografi saya dosen teknologi hasil perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas PGRI Banyuwangi. Mungkin nanti adik-adik kalau misalkan main ke Banyuwangi, monggo ke kampus, ketemu, ngobrol, sharing, itu boleh banget. Dan siang hari ini tema yang diusung adalah biovlog dalam budidaya ikan, aplikasi hingga komersialisasi. Perlu digarisbawahi, perikanan, namun basic saya adalah budidaya untuk wirausahanya biovlog gitu ya. Saya rasa cukup untuk perkenalannya. Lanjut. Oke. Mungkin adik-adik sudah memahami terkait budidaya. Budidaya ada budidaya perikanan, ada budidaya pertanian gitu ya. Kemudian bagaimana sih budidaya perikanan itu muncul? Biasanya budidaya perikanan itu muncul dilihat dari keadaan umum di beberapa daerah atau daerah kita sendiri gitu ya. Contoh kayak di Banyuwangi nih. Kalau di Banyuwangi itu kebetulan karena dia ujung timur Pulau Jawa, jadi sangat potensi perairan yang ada di sini. Kemudian air yang baik, kemudian daratan yang baik, kemudian pasokan pakan yang dimana di daerah tersebut banyak perusahaan pakan, itu menjadikan potensi masyarakat sekitar untuk melakukan budidaya. Nah, budidaya tersebut bukan hanya untuk komersialisasi, tapi biasanya banyak masyarakat yang melakukan untuk dikonsumsi pribadi. Memanfaatkan lahan yang ada, yang sempit pun bisa kita gunakan untuk melakukan budidaya secara besar dengan petakan yang sempit. Nah, oleh sebab itu, potensi yang ada kemudian dijadikan masyarakat untuk melakukan budidaya. Bahkan dijadikan peralihan profesi menjadi pembudidaya. Apalagi sekarang makin ke sini, pengembangan terhadap budidaya itu semakin sangat pesat, luas gitu. Mulai dari probiotiknya yang diberikan, kemudian lahannya yang seperti apa. Bahkan mulai tahun 2018 itu sudah ada pakan otomatis tenaga surya. Mungkin kalau adik-adik pernah mendengar atau pernah baca ya, itu sudah ada yang mengeluarkan pakan otomatis dengan menggunakan tenaga surya. Namun seiring berjalannya budidaya itu tidak mungkin semulus yang diharapkan ya. Biasanya petani tahu nih 3 bulan waktu melakukan budidaya udang, 5 bulan udang faname, nila 4 bulan gitu ya. Nah, selama berjalan pasti timbul masalah. Masalah apa aja? Misalkan ikan mati massal sebelum konsumsi, satu. Yang kedua, bau yang tidak sedap. Kemudian tidak seragamnya ikan selama budidaya. Kemudian pakan yang mahal itu juga mengakibatkan masalah yang ada. Dan ditambah lagi kalau dilakukan secara konvensional, harga listrik yang semakin mahal karena perlu adanya pergantian air seperti itu. Nah, beberapa masalah yang timbul pada saat melakukan budidaya, muncullah teknologi biovlog atau sistem biovlog gitu ya. Nah, biovlog ini pada dasarnya sebenarnya adalah suatu cara melakukan budidaya yang mudah karena dia tidak perlu mengganti air selama budidaya berlangsung. Yang kedua, dia tidak perlu melakukan sortir ikan. Gitu. Biasanya kan kalau kita melakukan budidaya, di tengah-tengah itu kita selalu melakukan sortir. Untuk apa? Sortir itu digunakan jika tidak kanibalisme. Gitu. Jadi kalau misalkan terutama lele ya, lele atau gurami, kalau misalkan tidak dilakukan sortir, yang lebih tua, dia akan, maksudnya lebih besar ikannya, dia akan makan ikan-ikan yang masih ukuran kecil. Itulah jeleknya kalau misalkan tidak disortir. Nah, kalau dengan sistem biovlog itu tidak perlu melakukan penyortiran. Terus
Vlog ini apa? Vlog ini adalah gumpalan yang dihasilkan mikroorganisme yang ada di dalam air kolam budidaya. Nah, si gumpalan ini merupakan protein sel yang dimanfaatkan kembali oleh si ikan tersebut seperti pakan alami. Sehingga pakan konvensional yang dikasihkan ke dalam kolam itu rendah. Makanya kita sebut sebagai efisiensi pakan. Gitu. Sebenarnya singkat cerita yang namanya probiotik, yang namanya bioflok seperti itu. Nah, namun penggunaan sistem bioflok ini, penggunaan aerasi selalu terus-menerus diberikan. Karena kenapa? Aerasi ini adalah untuk salah satu cara agar bakteri, mikroorganisme yang ada di dalam itu terus teraduk. Itu tidak ada yang ada di bawah karena akan mengendap dan menjadi timbul masalah gitu. Nah, dari sistem bioflok ini timbullah atau terjadilah kegiatan budidaya yang ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena kualitas airnya baik, ya. Kemudian efisiensi pakan. Terus yang ketiga, tidak perlu tenaga yang sangat banyak. Penyortiran, ganti air itu tidak perlu. Seperti itu. Sehingga itu mendukung penuh lah kegiatan budidaya apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Oke, tadi yang sudah saya sampaikan, jadi bioflok itu berasal dari kata bios atau bios, yang artinya kehidupan, kemudian flok artinya gumpalan. Nah, bioflok merupakan kumpulan dari organisme autotrof dan heterotrof, ada bakteri, jamur, alga, protozoa, cacing, dan lain-lain yang tergabung menjadi satu gumpalan yang berbentuk flok. Gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana sih flok itu, apakah seperti kotoran ataupun seperti apa ya. Kemudian, nah teknologi bioflok merupakan adopsi dari teknologi pengolahan limbah atau lumpur aktif. Nah, secara biologi dengan melibatkan aktivitas mikroorganisme. Nah, bioflok ini pada dasarnya dia memang mengolah limbah. Limbah apa yang dihasilkan? Ikan itu hampir sama seperti manusia. Dia mengeluarkan ekskresi berupa urin, ya, berupa buangan ikannya, kemudian pakan yang tidak termakan sama si ikan. Biasanya kan kadang ikan dia melakukan pakan kemudian dilepehin gitu ya. Nah itu kan jadi sisa pakan yang akhirnya turun ke dasar kolam, sehingga itu yang akan menyebabkan bau yang tidak sedap, pembusukan, dan lain-lain gitu. Nah, lumpur aktif dapat pula diibaratkan sebagai submikro yang berbentuk dari pemberian aerasi terus-menerus pada biomasa tersuspensi dan mikroorganisme pengurai dalam limbah cair. Oleh karenanya, dalam proses bioflok itu pun harus menggunakan aerasi atau penambahan oksigen yang harus sampai ke dasar kolam. Yang tadi saya sampaikan, karena kenapa? Ya karena perlu diaduk agar bakteri tetap hidup dan berkembang di dalamnya. Begitupun yang terjadi pada saat kita mengolah limbah atau lumpur aktif. Selanjutnya adalah teknologi bioflok juga merupakan teknologi alternatif dalam mentreatment limbah budidaya secara langsung dalam petakan budidaya dengan mempertahankan kecukupan oksigen. Mikroorganisme yang mendominasi adalah bakteri. Nah, jadi sekarang itu mau lahan 3x3 itu kita bisa melakukan budidaya dengan kolam bundar terpal. Mungkin saya rasa adik-adik pernah lihat ya, secara langsung maupun secara online gitu ya. Itu bisa melakukan budidaya dengan tebar padat yang tinggi. Gitu. Nah, mikroorganisme yang mendominasi di dalam kolam adalah bakteri. Karena kenapa? Karena awal pemula untuk kita menumbuhkan bakteri atau mikroorganisme di dalam adalah bakteri pemberi melalui probiotik. Di sini ada beberapa macam kolam budidaya yang saya contohkan, tetapi saya selalu kalau melakukan pelatihan bioflok, saya menyarankan para pembudidaya untuk menggunakan kolam terpal besar. Kolam terpal yang besar atau ya semampunya ya.
Kenapa kolam terpal yang berbentuk bulat? Karena kalau yang berbentuk bulat itu tidak ada sisi. Sedangkan kalau yang persegi, ya, persegi itu memungkinkan dia akan ada di sisi kanan kiri gitu ya, dan itu tidak teraduk oleh oksigen. Sedangkan kalau bundar kan dia tidak ada sisi ya, jadi mudah berputar. Seperti itu. Makanya memang banyak pembudidaya yang sekarang menggunakan kolam terpal bundar. Lalu bagaimana sih proses terbentuknya bioflok? Oke, sebentar. Nah, mikroorganisme dalam hal ini bakteri memiliki kemampuan menglisis bahan organik dengan memanfaatkan detritus sebagai bahan Kemudian sel bakteri, tentunya contoh adalah biopolimer atau senyawa kombinasi dan terakumulasi di sekitar dia. Kemudian saling keterkaitan antara dinding sel tersebutlah yang menyebabkan terjadinya flok bakteri. Mungkin adik-adik jika ada yang ditanyakan di tengah saya menjelaskan bisa lewat chat ya. Nanti kita akan bahas di akhirnya. Nah, selanjutnya adalah faktor penentu kualitas bioflok. Apa yang paling menentukan kualitas bioflok ini berjalan dengan baik sampai biota yang kita inginkan siap konsumsi? Pertama adalah lahan budidaya. Kita harus tahu persis atau tahu betul lingkungan sekitar kita bagaimana. Karena apa? Saya bilang pertama lahannya. Lahannya di rumah kamu, di rumah Anda, tanah. Kalau tanah memungkinkan apa tidak membuat kolam terpal. Kemudian kalaupun ada kolam semen, memungkinkan apa tidak airnya mendukung menggunakan air sumur, air pump, atau yang lainnya. Atau pemilihan terpal pun juga sama. Biasanya pemilihan terpal itu juga mempengaruhi. Jangan sampai kita milih terpal dengan harga yang murah, tapi tidak bisa dilakukan sampai 2 tahun. Seperti itu. Saya pernah, saya pernah tanya-tanya di Surabaya itu, kalau nggak salah di daerah Sambikerep itu ada penjual terpal besar, perusahaan penjual terpal besar, kalau nggak salah namanya Korindo Terpal. Nah, itu ada banyak penjualan terpal khusus emang budidaya, kita bisa pesan dengan harga yang miring di sana kalau misalkan pesannya banyak ya gitu. Terus yang kedua adalah jenis probiotik. Nah, di sini kita harus cermat untuk memilih jenis probiotik. Bisa dibaca dulu tuh kandungan isi dari probiotik yang dijual belikan di petani. Sekarang itu sudah banyak sekali probiotik untuk bioflok, untuk budidaya yang diperjualbelikan. Gitu ya. Ini saya kasih contoh. Salah satunya adalah probiotik yang kami keluarkan, namanya Vis Megaflok. Kemudian ada bioflokulasi, itu buatan dari Universitas Jogja, kebetulan itu teman saya. Terus ada Bioprima dan lain-lain gitu. Mungkin adik-adik pernah dengar IM4 ya. IM4 untuk perikanan yang warna kuning ya. Iya. Nah, itu juga kuning apa pink ya, saya lupa. Nah, itu juga bisa digunakan. Dan biasanya rata-rata probiotik untuk bioflok. Selanjutnya adalah aerator. Karena kenapa? Karena memang fungsinya adalah dia mereduksi atau terus suspensi partikel-partikel di dalamnya hingga berkembang mikroorganisme yang ada. Jangan lupa, pemberian oksigen menggunakan selang harus pakai pemberat. Agar kenapa? Agar sampai ke bawah. Gitu. Yang di bawah tidak ada yang terendap. Itu ya. Selanjutnya adalah sumber karbohidrat. Untuk apa sumber karbohidrat? Untuk si makannya bakteri. Jadi, bakteri, probiotik yang kita berikan ke dalam kolam itu juga butuh makan, butuh hidup. Gitu ya di dalam kolam. Melalui apa? Melalui sumber karbohidrat yang kita berikan. Bentuknya bisa gula, pasir, tebu, tetes tebu, atau tetes tebu yang difermentasi.
atau biasa disebut sebagai molase. Nah, mungkin kalau para petani sudah tahu yang namanya molase itu bagaimana, dan harganya paling mahal itu cuma 15.000 seliter. Gitu. Jadi nanti adik-adik bisa beli di banyaklah di toko petani. Nah, biasanya di apa namanya probiotik itu sudah ada tata cara penggunaan probiotik ketika diaplikasikan. Nah, biasanya contoh ya, kalau probiotik kami, Fish Megafloc itu pemberiannya hanya 0,5 per liter. Nah, tetes tebunya cukup 0,1 mili per liter. Jadi nanti sebelum kita melakukan budidaya dengan sistem biofloc, kita harus mengetahui dulu volumenya berapa yang kita akan gunakan. Selanjutnya adalah yang menentukan adalah padat tebar biota. Ini saling berkaitan. Kenapa saya bilang saling berkaitan? Karena untuk biar kita tahu efisienkah kita memberi pakan, kita juga harus mengetahui berapa volume air yang kita akan aplikasikan. Contoh ya, saya contoh, nanti ada contohnya kok. Nanti saya contohkan, kita lanjut dulu ya. Oke, sebelum masuk pada budidaya dengan teknologi biofloc, apakah adik-adik mengetahui tentang siklus nitrogen dalam kolam budidaya? Kemarin Bu Nadia tanya sama Pak Gabriel, sudah pernah ini belum adik-adik tahu tentang siklus nitrogen? Katanya sudah ya. Jadi mungkin saya akan ulas sedikit tentang siklus nitrogen. Nah, semua yang terjadi pada kolam budidaya akan ada siklus nitrogen seperti ini. Jadi feses, keluarannya ikan berupa feses, urin, sisa pakan yang tadi saya sampaikan itu akan membentuk amonia. Itu ya, kalau tidak ada oksigen, tidak ada pemberian bakteri, dia akan membentuk amonia yang dimana akan timbul bau yang tidak sedap. Gitu. Ketika dimasukkan disuplai bakteri untuk memperbaiki kualitas air budidaya, si bakteri ini akan memproses nitrifikasi. Dia akan berubah menjadi nitrit. Gitu. Selanjutnya, bakteri yang ada yang berperan sebagai denitrifikasi, dia akan merubah terus tuh dari nitrit menjadi nitrat. Selanjutnya menjadi gas atau N2. Nah, gas ini atau N2 ini akan menjadikan aroma yang baik atau baunya seperti sulfur, tidak bau busuk. Itu ya. Nah, inilah beberapa proses rangkaian yang terjadi pada siklus nitrogen. Pada dasarnya budidaya dengan sistem biofloc seperti ini. Gitu ya. Dia akan menghasilkan aroma budidaya atau baunya seperti sulfur gitu, tidak bau busuk. Namun plusnya adalah dia akan membentuk floc. Floc ini yang akan mengeluarkan sebagai protein sel bagi si ikan, si biota, yang akan dimakan kembali sebagai pakan alami, sehingga manusia atau pembudidaya sedikit memberikan pakan secara konvensional. Ikan lele aja harga pakan itu yang satu kurang lebih sekarang 14.000. Semakin kecil diameter pakan semakin mahal gitu. Nah, sedangkan kalau kita melakukan budidaya itu kalau masih kecil terus akan memberikan pakan. Karena buat pertumbuhan dia kan agak lama tuh kalau yang masih kecil. Itu ya. Oke, selanjutnya masuk keunggulan teknologi biofloc. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas air budidaya. Tadi sebelumnya saya sudah sampaikan akan terjadi amonia, nitrit, ya, itu kan beberapa bagian dari kualitas air. Nah, salah satu keunggulannya adalah memperbaiki kualitas air budidaya. Jika amonia, nitrat, nitrit, COD, BOD yang tinggi, ambang batasnya, kan setiap makhluk hidup itu punya ambang batas kehidupan. Dia mampu hidup dengan baik jika lingkungannya mendukung. Gitu ya. Dan bagaimana Bu kita mengetahui ambang batas ada di peraturan pemerintah tentang budidaya. Kita aja mau mengkonsumsi minuman itu ada
aturannya ya, tidak melewati ambang batas. Gitu. Begitupun budidaya yang baik juga tidak melewati ambang batas kadar amonia, nitrat, nitrit, dan COD, BOD. Nah, fungsi dari bioflok ini memperbaiki kualitas air di mana sesuai dengan ambang batas bagi kehidupan biota. Ketika kita mengkonsumsi ikan yang di budidaya itu aman untuk kesehatan manusia. Kemudian yang kedua, menekan pakan komersil hingga menghasilkan perbandingan FCR sebesar 0,6 sampai 0,8. Adik-adik mungkin sudah paham tentang FCR. FCR adalah singkatan dari food chain ratio. Jadi gini ya, pembudidaya kalau melakukan budidaya, misalkan saya punya 1000 bibit ikan lele, saya akan tebar pada satu kolam. Kemudian setelah 3,5 bulan ke depan, yang saya hasilkan 9 ton ikan lele. Lalu pas saya hitung-hitung, yang saya keluarkan untuk menggunakan pakan sebesar 9 ton juga. Artinya FCR itu adalah perbandingannya 1:1. 1 kilogram ikan yang dihasilkan menggunakan 1 kilogram pakan yang saya berikan. Nah, kalau menggunakan FCR, itu bisa 1:0,6. Bahkan saya kemarin, alhamdulillah, melakukan riset menggunakan probiotik saya, itu FCR-nya menyentuh 0,6. Jadi 1 kilogram ikan yang saya hasilkan, saya hanya memberikan 600 gram pakan yang saya berikan selama riset. Mana 400 gramnya? Yaitu dia makan vlog yang dihasilkan dari mikroorganisme yang ada di dalam kolam budidaya. Kemudian yang ketiga adalah dalam melakukan proses budidaya tidak perlu pergantian air dan tidak perlu melakukan penyortiran biota. Ini sangat menguntungkan untuk pembudidaya. Kemudian probiotik terpilih dibuat dengan media bakteri yang baik dan bergizi serta tanpa bahan tambahan lainnya demi menjaga kualitas kultur bakteri dalam botol. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena banyak contoh di petani yang menjual probiotik yang tidak belum hak paten gitu atau belum ada belum ada resmi atau ilegal. Dia itu meracik probiotik dengan penambahan yang lainnya. Contoh ditambah gula, ditambah dedak, ditambah gula pasir dan lainnya. Jadi amannya adalah gunakanlah probiotik yang memang sudah ada labelnya, kemudian ada surat izinnya gitu. Jadi bukan digunakan pada kalangan sendiri. Gak apa-apa mahal, yang penting memang proses terjadi perkembangan ikannya sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian selanjutnya air kolam tidak bau amis, kemudian tidak berlumut, dapat digunakan pada kolam budidaya dengan kolam terpal, semen, tambak, cocok digunakan untuk budidaya ikan air tawar, ikan laut, dan udang. Jika sudah melakukan panen, nah ini yang perlu digarisbawahi. Jika sudah melakukan panen, air kolam budidaya yang tersisa dapat digunakan kembali sebagai probiotik selanjutnya. Namun tentu melalui proses perakuan dalam pengembangan bakteri. Nah, makanya yang enaknya dari sistem bioflok itu adalah kita tidak perlu lagi banyak memberikan probiotik atau molase, gula. Kemudian investasinya adalah aerator ataupun rangkaian aerator itu tidak perlu beli lagi ketika nanti melaksanakan budidaya di termin yang kedua. Jadi investasi buat pembudidaya. Memang di awal akan terasa lebih berat ya. Karena apa? Karena harus mengeluarkan kocek untuk beli probiotik, beli aerator, rangkaiannya, kolam yang pas gitu. Tapi nanti kalau udah termin kedua, ketiga, selanjutnya itu sudah enak. Jadi kita tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Nah, ini yang selama ini saya lakukan di kampus. Jadi awal mulanya adalah saya punya bakteri namanya Bacillus megatherium. Itu kebetulan saya beruntung sekali saya diizinkan untuk mengembangkan bakteri yang diisolasi dari sedimen mangrove tercemar PAH, polyaromatic hydrocarbons,
oleh profesor saya yang ada di Umrah gitu. Saya izin ke beliau, saya kembangkan di Banyuwangi. Saya mikir dari dulu adalah bakteri ini aja bisa bisa meminimalisir pH, apalagi hanya sekedar kualitas air awal mula seperti itu. Ternyata saya coba, kemudian sangat luar biasa hasilnya gitu, apalagi digunakan untuk lele dan udang faname. Kemudian saya coba beberapa kali kultur, akhirnya tepat dengan formulasi yang tepat. Kemudian kami jadikan suatu gagasan di beberapa titik pembudidaya di Banyuwangi untuk menggunakan bioflok gitu. Sampai saat ini alhamdulillah probiotik kami sudah kami daftarkan patennya. Dan beberapa kali kita coba awal mula di tahun pertama, kita coba di beberapa pokdakan lele, pokdakan faname, dan alhamdulillah hasilnya sangat baik gitu ya. Jadi sewaktu kita masih riset itu, kita coba dulu di beberapa pokdakan, kemudian kita tes kualitas airnya sangat luar biasa, baik sekali. Terus perbedaan pertumbuhan yang sangat baik juga dibandingkan pada budidaya yang konvensional. Sebagai contoh adalah ini ada gambar ikan lelenya. Ini usia saya lupa ya, kalau nggak salah usia 1 bulan kurang. Jadi yang kolam yang A itu adalah konvensional, sedangkan yang B itu yang dengan bioflok. Jadi yang B itu rata-rata sudah mencapai kurang lebih 15-16 cm, sedangkan yang konvensional itu masih 9-10 cm. Oh iya, satu lagi. Pada saat saya mencontohkan ikan lele ya, budidaya. Memang kalau kita budidaya dengan kolam terpal, dengan padat yang tinggi, ikannya juga tidak akan panjang. Dia akan jadinya dia agak sedikit bantet. Karena kenapa? Ya itu dia. Lahannya sedikit, tebar padatnya tinggi. Yang ada nanti ikannya memang dia ada bantet. Tapi tidak menjadi masalah. Itu beratnya sesuai dengan berat konsumsi. Jadi 1 kilogram itu bisa 11-12 ekor gitu. Lalu bagaimana sih bentuk vlog atau gumpalan yang terjadi di kolam budidaya? Nah, ini vlog adik-adik. Ada yang A, ini vlog dari kolam budidaya biovlog, yang B bukan. Kalau secara kasat mata, misalkan adik-adik melakukan budidaya biovlog ya, ambil airnya pakai tangan, dilihat dengan kasat mata itu seperti kotoran pada umumnya, gitu. Tidak terlihat ini kotoran atau vlog. Tetapi ketika dilihat dengan mikroskop berbeda. Ini adalah penampakan vlog dengan bantuan mikroskop. Ini dokumentasi saya pribadi. Jadi gambar pertama di atas adalah performa pertumbuhan vlog pada hari ke-15. Dan kolam A adalah kolam yang non-konvensional, kemudian yang B adalah yang biovlog. Sedangkan yang gambar bawah adalah performa pertumbuhan vlog pada hari ke-30, di mana A adalah yang konvensional, yang B menggunakan biovlog. Nah, di hari ke-15 di gambar A itu tidak terjadi apa-apa. Maksudnya dia hanya ada serasa, tapi memang dia tidak terbentuk sama sekali gumpalan atau vlog. Nah, sedangkan yang B itu terjadi gumpalan atau serasa-serasa yang memang itu adalah mikroorganisme. Nah, di hari ke-30 itu semakin terlihat. Kenapa saya bilang semakin terlihat? Semakin besar pertumbuhan si vlognya. Sedangkan yang A, dia tetap terlihat banyaknya kotoran. Gitu. Bahkan saya ketika melihat di di mikroskop itu banyak sekali alga yang jalan gitu. Sedangkan kalau yang konvensional itu tidak ada sama sekali, hanya kotoran kayak daun-daun kecil dan lain-lain. Gitu sih. Oke, next. Sekarang kita masuk ke analisis usahanya. Mungkin adik-adik ada yang ingin mencoba usaha, jadi saya akan sharing sedikit ya. Pertama-tama,
Kalau kita mau usaha budidaya, yang saya tekankan adalah lihat probiotiknya, penggunaannya bagaimana. Nah, sebagai contoh, budidaya yang dilakukan dalam percobaan kali ini adalah budidaya dengan super intensif. Mungkin adik-adik pernah dengar kali ya, ada budidaya yang dilakukan secara intensif, ada secara semi intensif, ada intensif, ada super intensif. Nah, kalau super intensif artinya ketika adik-adik membudidaya sebanyak 1.000 liter, kolamnya kapasitasnya 1.000 liter, bibit yang ditebar adalah 1.000 ekor ikan atau 1:1, itu super intensif. Kemudian kalau intensif artinya 1:2. Misalkan ada 1.000 liter air, ikan yang akan ditebar adalah sebanyak 500 ekor ikan. Selanjutnya kalau semi intensif itu kan sebanyak 250 bibit ekor budidaya yang konvensional atau tidak menggunakan probiotik, itu digunakan 1:2 atau intensif. Nah, kalau budidaya sistem bioflok kita bisa sampai 1:1. Malah saya pernah ketemu sama pokdakan, dia gunakan 1:2. Wah, ikannya langsung bantet-bantet semua itu lele. Oke. Saya di sini akan contohkan kolam berbentuk persegi panjang dengan material semen. Saya di sini ada panjang 340 cm, lebar 178 dan tingginya 76 cm. Kemudian kita cari volumenya. Hasilnya adalah 3.026 meter kubik. Atau kita estimasikan sebanyak 3.000 liter air dalam kolam semen. Kemudian kita lakukan super intensif sehingga yang akan kita tebar ikannya sebanyak 3.000 ekor atau 3.000 bibit per kolam. Nah, kebetulan probiotik kami, Fish Megaflok, itu penggunaannya adalah 0,5 mili per liter. 0,5 mili kemudian dikali 3.000 liter, hasilnya kurang lebih 1,5 liter. Dan molasenya penggunaannya adalah 0,1 mili per liter atau kurang lebih 300 mili. Gitu. Itu pertama awalnya adalah, oke sebentar. Jadi langkah awalnya, adik-adik kalau misalkan ada kolam, ya, ada kolam terpal, ada kolam semen, kemudian adik-adik bersihkan dulu kolamnya. Bersihkan, tolong jangan menggunakan deterjen. Biarkan dibersihkan menggunakan air mengalir. Kemudian setelah dibersihkan, tunggu 2 hari. Kemudian setelah 2 hari diisi air sesuai dengan keinginan, itu ya. Setelah diisi air, kemudian kasih dolomit atau garam sehingga salinitasnya 3 ppt. Didiamkan dulu selama 2 hari. Setelah 2 hari baru diberikan Fish Megaflok atau probiotik serta molasenya. Diaduk. Tentu dengan pemberian aerasi yang sudah terpasang atau oksigen yang sudah terpasang, habis itu didiamkan selama 5 hari. Baru dari 5 hari itu ketika sudah terjadi perubahan warna dalam kolam, baru ikannya ditebar ke kolam. Gunanya apa ya? Itu dia, gunanya agar si bakteri yang ada di kolam itu tumbuh secara sempurna atau padat dulu, baru ditaruh ke dalam kolam. Kalau ikan lele itu mudah. Kenapa saya bilang mudah? Karena lele itu termasuk ikan yang tahan apapun kondisinya. Bahkan dia bisa hidup dengan kondisi yang tidak dikasih makan pun dia bisa, dikasih makan yang aneh-aneh pun bisa. Nah, tetapi beda dengan ikan-ikan lainnya, ikan air tawar lainnya. Kayak ikan nila, mujair, sebelum dimasukkan ke dalam kolam itu perlu dikasih dulu kayak penghilang pembasmi jamur, karena kita kan nggak tahu ya si ikan atau bibit ikan ini dari pengepul itu kondisinya baik apa tidak gitu. Jadi kita bersihkan dulu dari jamur. Banyak sekali obat-obat petani yang dijual belikan, baru dimasukkan ke dalam kolam budidaya. Ini adalah contoh kolam budidaya yang pernah kami lakukan. Yang A yang bioflok, yang B yang non bioflok. Jadi bisa dilihat yang A tanpa ada aerasi,
yang B dengan aerasi. Nah, dulu pembudidaya lele lokal di Banyuwangi pernah menyampaikan ke saya, iya Bu, saya nebar 100 bibit ekor ikan, hasil panennya 9 ton, katanya gitu. Kemudian panen total pakan yang kami berikan ya 9 ton. Jadi FTR-nya 1:1 gitu. Nah, hasil riset kami melalui awal mula di lab, jadi dengan bioflok kita dapat menekan FCR 0,65. Jadi 1 kilogram daging ikan yang dihasilkan membutuhkan 0,65 kilogram pakan yang diberi. Gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung, pakan yang diberi ya, yang diberi hanya 176 kilogram. Seperti itu. Nah, estimasi ketika saya tadi kan sebelumnya yang ini kita mau nebar bibit 3.000 ekor ikan, sehingga estimasi panen nanti selama 3 bulan ke depan adalah 271 kilogram. Nah, kemungkinan dari hitungan-hitungan dan dari informasi Pokdakan yang ada di sini, kemungkinan kita akan mengeluarkan hanya pakan 176 kilogram. Gitu. Oke, ini beberapa estimasi pengeluaran. Jadi mungkin awal-awal adik-adik cukup membeli aerator, mungkin adik-adik di sini ada yang ngoleksi ikan kan menggunakan aerator kecil ya. Kalau nggak salah itu harganya cuma 50.000 kok. Itu 4 aerator dan lain-lain ya. Jadi keuntungannya ini sebesar 1.747.000. Selanjutnya ini termin pertama. Ini saya contohkan termin pertama budidaya di awal. Kemudian di termin selanjutnya lebih tinggi lagi. Yang tadinya awalnya 1,700 di termin kedua 2 juta. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan biaya tambahan berupa perkakasnya. Kita sudah punya aerator, kita sudah punya selang batu aerasi seperti itu. Nah, bedanya dengan yang non bioflok, keuntungannya hanya 1.022.000. Itu ya. Ini saya contohkan jika adik-adik melakukan budidaya hanya di pekarangan rumah. Jadi kita bisa memanfaatkan kolam di daerah rumah kita gitu. Apalagi yang memang mungkin punya ibu bapak punya usaha budidaya, dicoba bisa dengan sistem bioflok. Syukur-syukur bisa dengan yang terpal, yang bundar. Oke, ini sebagai contoh, saya contohkan hasil riset kami. Yang atas adalah bioflok, yang bawah adalah non bioflok. Jadi amonianya itu sangat tinggi untuk yang non bioflok, sedangkan yang bioflok tidak sesuai dengan ambang batas kehidupan biota air tawar. Selanjutnya ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa performa lelenya juga baik. Yang di bawah itu yang bioflok sampai 12 cm. Ini kalau nggak salah selama 1,5 bulan kami coba. Sedangkan yang non bioflok dia rata-rata 9, 8, 10 gitu. Ini cara pemakaian kami, probiotik kami. Mungkin nanti saya share ya PPT-nya ke Pak Gabriel buat adik-adik. Tapi ini sebagai contoh saja. Mungkin nanti di Surabaya itu pasti banyak sekali toko tani ya, petani. Jadi nanti diikutin saja probiotiknya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan adik-adik semua, Pak Gabriel. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan, ingin bicarakan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Bapak Gabriel. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya. Jangan malu-malu. Berarti kalau nggak ada yang tanya, nanti pas ujian, kalau ditanya fungsi dolomit, untuk apa ya? Bisa ya? Nah, kalau nggak tahu, boleh tuh ditanya sama Bu Nadia sekarang.
Ini saya sekaligus menunggu teman-teman tanya. Tadi saya tertarik nih, kalau ada yang nggak pakai probiotik yang dalam hal ini misalnya komersil gitu ya Bu, itu ada yang campur banyak bahan-bahan sendiri yang nggak jelas apa, tidak terukur, atau tidak jelas takarannya gitu ya. Yang ujung-ujungnya malah sebenarnya juga mahal juga ujung-ujungnya ya, dan takutnya berdampak ke kesehatan ikannya, jangan-jangan ya, pengaruh. Nah itu nanti ada kaitannya juga tuh dengan cara budidaya ikan yang baik gitu ya, jangan-jangan nanti dia sembarangan pakai obat gitu ya. Iya. Yang nantinya malah jadi menyebabkan rasa atau kualitas dari ikan budidaya jadi nggak baik gitu. Itu makanya jadi nggak usah aneh-aneh deh, cukup pakai yang komersil nggak apa-apa deh gitu kan, toh juga mahal di awal ya. Iya, betul. Jadi nantinya semuanya bisa terukur optimal dan nantinya bisa dipakai di termin selanjutnya ya. Itu bekas dari termin sebelumnya gitu. Jadi kalau bakterinya Bu Nadia ini bisa disebut sebagai vlogger ya Bu. Selanjutnya. Bisa disebut vlogger ya. Insya Allah bisa. Nah, kita sebut saja gitu ya. Kalau vlogger YouTube ya aktifnya produksi video. Nah, kalau vlogger ya yang di sini Bu Nadia punya itu aktif untuk mendegradasi bahan organik ya Bu. Iya, betul. Iya. Termasuk juga nanti jadi unsur hara, yang unsur hara dimanfaatkan untuk mikroalga ya Bu, yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk pakan alami juga ya. Iya, bisa sebenarnya Pak. Kalau intinya, kalau saya sih menyarankan kalau memang sesuai dengan langkah kerja dari probiotik diikutin saja. Karena kan kita yang namanya budidaya pengen hasil yang maksimal tapi pengeluarannya sedikit gitu ya Pak ya. Jadi kita ikutin saja, tidak perlu ada penambahan. Biasanya tuh ada petani yang banyak dicampurkan daun pepaya, kemudian bahkan dikasih pepayanya, dikasih jus ini, jus itu kurang baik menurut saya. Jadi sudah ikutin saja. Kalau misalkan memang ada penambahan karbohidrat, arahnya adalah misalkan penambahan gula, ya cukup dengan penambahan gula seperti itu. Iya, berarti penambahan pepayanya cukup buat pembudidayanya aja ya Bu? Iya, cukup dengan budidayanya yang makan ininya, makan pepaya. Biar Ini badannya adik-adik, lebih. adik-adik di sini apa ada praktikumnya budidaya? Sepertinya kalau praktikum budidaya nggak ada Bu. Oh iya. Atau mungkin yang punya bapak, ibu, atau om tante yang praktik budidaya boleh sharing loh. Silakan, ayo. Ini malu-malu Bu. Nih mungkin. Oh tuh ada yang mau tanya Bu, silakan. Ini saya Hana Bu, izin bertanya. Kan gunanya aerator itu buat nambah pasokan oksigen di kolamnya itu. Tapi terus kalau di bioflok berarti kan kolamnya bisa bersih terus ya Bu? Atau Gimana Dek? kolamnya itu bisa bersih terus karena apa Bu? Jadi ada pipanya yang buat ngefilter atau bagaimana? Terima kasih. Oke, iya. Tentu pada saat pelaksanaannya kolam budidaya dengan sistem bioflok itu akan sangat hitam sekali. Ya maksudnya coklat tua gitu ya. Tapi memang baiknya adalah kalau ada kolam terpal ataupun kolam semen, di bagian ujungnya itu kasih pengeluaran air, luaran airnya gitu. Jadi kalau misalkan biasanya kan banyak budidaya yang dilakukan di luar ya. Jadi air hujan pun bisa masuk ke dalam kolam gitu ya. Nah, fungsinya adalah air yang ada di kolam ini biar tidak melebarnya secara teratur ke bawah gitu. Nah, untuk aerasinya sendiri sebenarnya tidak ada sangkut paut akan membersihkan kolam. Tetapi secara kualitas air dia dibantu bakteri yang kita berikan
itu untuk memperbaiki kualitas air tersebut. Aerasi itu fungsinya adalah untuk mengaduk saja, mengaduk bahan-bahan tersuspensi di dalam gitu. Hal itu untuk mempermudah si bakteri terus berkembang dan melakukan fungsinya sebagai Bu Nadia mungkin bisa diulangi karena terputus suaranya. Mohon maaf, Bu Nadia bisa diulang tadi fungsinya aerasi karena tadi terputus suaranya. ya gimana? Permisi Bu, tadi suaranya terputus di tengah-tengah. Oh iya, maaf ya. Aduh. Nggak apa-apa Bu. Iya, jadi kan tadi pertanyaan Hana, maaf ya. Pertanyaan Hana adalah apakah aerasi ini dapat memperbaiki kualitas air gitu ya? Jadi sebenarnya proses budidaya dengan sistem bioflok, hasil akhirnya adalah air yang akan dihasilkan tuh hitam sekali atau coklat tua gitu. Kemudian ya bayangin saja selama 3 bulan melakukan budidaya tidak ada pergantian air gitu ya. Nah, akan terlihat seperti air yang sangat halo, dengar nggak suara Bu Nadia? Iya Bu, dengar Bu. Oh iya, oke. Jadi air yang akan dihasilkan tuh hitam. Namun secara kalau kita teliti menggunakan pengujian itu akan sangat baik kualitas airnya. Nah, fungsi dari oksigen ini adalah untuk mengaduk saja bahan-bahan tersuspensi yang ada di dalam kolam untuk mempermudah bakteri melakukan perombakan bahan organik di dalam. Seperti itu sih Mbak Hana. Jadi tidak ada kaitannya aerasi ini memperbaiki, tetapi aerasi ini penambahan oksigen ini membantu jalannya bakteri melakukan perombakan bahan organik gitu agar yang ada bahan-bahan tersuspensi ini selalu berputar gitu. Itu saja Pak Gabriel. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Hana atas pertanyaannya. Ada lagi? Mungkin kalau nggak ada lagi, boleh dipelajari lagi nanti ya Bu. Nanti kalau mahasiswa pelajari lagi, mungkin ada bingung suatu saat pengen coba juga, jadi bisa menghubungi Bu Nadia ya Bu, konsultasi. Iya, silakan. Siap. Iya. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, mungkin bisa diakhiri di saat ini ya Bu. Mungkin ada kata-kata terakhir Bu yang mau ingin disampaikan. Oh iya, kata-kata terakhir ya. Saya cuma mengucapkan terima kasih ya Pak Gabriel telah diundang bertemu adik-adik di sini secara virtual. Jadi mungkin nanti kalau misalkan adik-adik ke Banyuwangi, silahkan ke Uniba, Universitas Pagiri Banyuwangi, kita bertemu gitu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk adik-adik semua. Syukur-syukur diimplementasikan secara benar gitu atau memang benar-benar terrealisasi gitu. Nah, catatan mungkin kalau misalkan adik-adik, Bu, saya mau nyoba probiotik secara gratis boleh gitu ya. Nanti Bu Nadia kirimin dari Banyuwangi, tetapi mungkin tidak tidak banyak gitu ya, ada beberapa yang mungkin memang benar-benar serius mau mencobanya, ya nggak apa-apa nanti kami coba gitu. Mudah-mudahan saya juga bisa nanti main ke Ubaya, ke teknologi biologi apa? Teknobiologi Ubaya. Itu aja sih Pak Gabriel. Oke.
Bener nih, nggak ada yang mau tanya lagi berarti ya. Berarti nanti kalau ujian ditanya soal biovlog apapun bisa ya. Baik, kalau gitu terima kasih sekali Bu Nadia atas waktunya, atas ilmunya, atas sharingnya, ilmu yang bermanfaat sekali buat mahasiswa ya. Terima kasih atas kerjasamanya juga, semoga di lain waktu bisa ada kerjasama yang lain ya Bu. Iya, Baik, siap insya Allah. akhir kata saya atas nama Fakultas Teknik Biologi UBaya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nadia. Sehat-sehat terus Bu di Iya, sebagai amin. dosen di Universitas PGRI Banyuwangi. Sukses terus untuk penelitian-penelitiannya Bu. Ya, amin insya Allah.